objeknya. Tetapi kasih itu sesungguhnya muncul dari Allah itu sendiri. Tuhan tidak ada mengharapkan apa-apa daripada kita. Tetapi karena manusia tidak tahu lagi bahasa kasihnya Allah, sehingga ia menerjemahkan kasih itu melalui diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap orang yang merayakan Natal tentunya melakukan kasih. Saya percaya semua kita sudah pernah melakukan kasih. Tapi mungkin juga pernah juga kita menyerah melakukan kasih itu. Tapi hari ini tetap kita diminta sebagaimana Kristus yang datang ke dunia ini adalah wujud kasih Allah, demikianlah kita juga dalam mengasihi semua anggota keluarga kita. Mungkin anak-anak kita, menantu kita, cucu kita mungkin saja pernah tidak dalam tanda kutip sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi disitulah kita sudah menyatakan kasih. Karena Allah mengasihi kita tanpa syarat. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Aku mengasihi engkau jika engkau ini, jika engkau enggak. Allah tidak seperti itu. Tetapi Allah mengasihi kita tanpa syarat. Oleh karena itu, sebagai umat juga kita mengasihi tanpa syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita Natal berbicara tentang solidaritas. Solidaritas. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa menanggalkan tahta surganya untuk turun ke dunia menjadi rupa manusia yang mungil, bayi yang mungil, tetapi penuh kasih. Kan itu ya kan? Jadi bentuk solidaritas Allah terhadap kita, umat manusia. Jadi demikian juga teman-teman, orang tua kami semua, para pensiunan, ternyata Natal ini juga mengingatkan kita dengan solidaritas. Gak secara kebetulan juga ya dalam minggu-minggu yang lalu terjadi bencana alam di lingkungan kita, di tempat kita, banjir, longsor dan sebagainya. Allah berbicara, Allah memilih untuk hadir dalam tindakan kasih kita terhadap saudara-saudara yang dalam tanda kutip menjadi korban. Tak penting kita cari kesana kemari Allah, tetapi ketika kita menyatakan kasih, disitulah Allah hadir. Ketika Bapak Ibu berdoa untuk teman-teman kita yang korban, itu berarti Allah sudah hadir di situ secara tersembunyi. Ketika Bapak Ibu mau menolong mereka, berarti Allah sudah hadir di situ. Jadi bentuk solidaritas Allah. Allah turun ke dunia menjadi manusia, sehingga manusia merasakan cinta kasih Allah. Sesuai dengan renungan kita di Yohanes ini, ternyata cinta kasih Allah itu mengubahkan status teman-teman. Bukti kita mengasihi, bukti kita sudah menyatakan kasih, tentunya ada perubahan keadaan. Jadi kasih ini bukan hanya untuk dibicarakan, kasih ini bukan hanya untuk didiskusikan, tapi solidaritas ini adalah suatu tindakan yang mengubah. Waduh, kasihan sekali keluarga si Anu ya. Waduh, kasihan sekali. Tapi tidak ada yang kita lakukan, tidak ada perubahan bagi mereka, bukan? Jadi kasih bukan untuk didiskusikan, kasih bukan untuk dibicarakan. Tetapi ketika begitu kita datang menguatkan dia tanpa mengucapkan kata-kata, dia sudah menguatkan, berarti ada perubahan suasana kehidupannya. Kalau kita bawa beras 5 kilo misalnya, sudah mengubahkan suasananya, kan? Jadi ini yang dimintakan kepada kita pada hari ini dalam rangka solidaritas. Apa yang bisa kita lakukan? Tanda pensiunan pegawai Unimed ini sudah merayakan Natal. Yang ketiga adalah bentuk kesederhanaan. Kelahiran Yesus adalah lambang kesederhanaan. Mengapa Yesus bukan lahir di Yerusalem sebagai pusat pemerintahan Romawi, tetapi ia lahir di Bethlehem, tidak jauh dari Yerusalem?
Mungkin orang tua kami yang sudah pernah ke Bethlehem tahu begitu kecilnya Bethlehem itu, bukan? Dan tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan, tidak jauh dari Yerusalem. Yerusalem merupakan pusat pemerintahan Romawi. Tetapi mengapa Allah itu memilih Bethlehem, tempatnya Yesus lahir? Ini adalah lambang kesederhanaan. Ini yang saya perlukan menjadi renungan kita. Ini menjadi renungan kita, teman-teman jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Natal adalah boleh kita maknai dengan 3 hal: kasih, solidaritas, dan sederhana. Ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa yang boleh kita lakukan. Allah itu tidak hadir di dalam kemeriahan yang seremonial, tetapi kesederhanaan. Di sini kita hadir kesederhanaan untuk mengangkatkan sesuatu yang dianggap lemah, untuk menguatkan sesuatu yang tersakiti, untuk boleh menghiburkan seseorang yang lemah. Inilah kesederhanaan itu. Tidak di Yerusalem. Dan sekarang juga kalau mau ke Yerusalem